Sahabat Mistar, berikut Top 5 edisi 19 Agustus 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 penuh kemeriahan. Meski hujan sempat melanda, berbagai atraksi dan perlombaan tetap menjadi momen yang menghibur warga. Semarak memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Tampaknya lebih meriah dibandingkan tahun lalu dan sebelum-sebelumnya pada masa pandemi COVID-19. Tidak saja penyelenggaraan yang digelar oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kemeriahan ini juga turut dilakukan masyarakat dengan swadaya masing-masing. Di Kota Pematang Siantar, kemeriahan yang kontras terlihat saat perusahaan PT STTC ikut andil memeriahkan karnaval. Tidak saja dimeriahkan dengan atraksi para pemain drum band-nya, tetapi saat STTC turut menghadirkan kapal dan menghadirkan si petualang supranatural, Pirates of the Caribbean, untuk berkeliling kota Pematang Siantar. Masyarakat seolah diajak berpetualang bersama karena sang tokoh yang hadir dibuat seolah-olah nyata. Masyarakat pun tidak ketinggalan mendokumentasikan momen seru tersebut. Di Medan yang tidak kalah serunya, Wali Kota Medan Bobi juga ikut menjadi peserta perlombaan bersama para pejabat di OBD. Meski terlihat terjatuh, namun mereka begitu menikmati permainan dengan keseruannya. Selain itu, warga juga membuat berbagai kegiatan dan perlombaan. Dengan melibatkan anak-anak, mereka turut mengajak berkeliling kampung dengan mengenakan pakaian adat. Perlombaan-perlombaan seru pun menjadi momen yang hampir dilakukan di seluruh kelurahan, seperti panjat pinang, pukul bantal, balap karung, dan lainnya. Tidak hanya anak-anak, para ibu-ibu dan bapak-bapak juga tidak mau ketinggalan untuk meramaikan momen memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Cuaca yang sempat hujan sejak pagi hari sepertinya tidak menyurutkan antusiasme warga, bahkan di sejumlah wilayah. Para tim Paskibraka tetap tegar melaksanakan upacara penaikan bendera. Di Medan, perayaan HUT RI nyaris dicederai oleh sejumlah pelajar yang hendak melakukan tawuran. Beruntung polisi sigap melihat gelagat gerombolan pelajar tersebut. Tim Unit Reaksi Cepat dan Patroli Perintis Presisi Polrestabes Medan mengamankan puluhan pelajar yang hendak tawuran. Puluhan pelajar diamankan dari sejumlah lokasi di Kota Medan saat perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. PSK Satreskrim Kompol Teku Patir Mustafa mengatakan para pelajar tersebut diamankan dari daerah Pancur Batu, Simpang Pos, dan Jalan STM. Mereka diamankan saat konvoi di Jalan STM, Jalan Ahan Nasution, Jalan Dr. Mansur, dan Jalan Brigjen Katamso, Jalan Sampali, dan kawasan Tembung. Patir mengatakan sebanyak 71 orang pelajar diamankan, beserta 40 unit sepeda motor dan beberapa barang bukti berupa senjata tajam. Para pelajar ini diduga akan melakukan tawuran saat pulang jam sekolah. Bermula ketika tim unit PRC dan Patroli Perintis Presisi Polrestabes Medan berpatroli untuk antisipasi terjadinya tindak kejahatan jalanan. Terhadap para pelaku akan dilakukan proses hukum yang berlaku serta diberikan sanksi tegas oleh pihak sekolah masing-masing dan mengimbau kepada orang tua dan guru untuk mengawasi anak-anak agar tidak terpengaruh dengan kelompok-kelompok motor yang sangat meresahkan. Meski Indonesia telah merdeka selama 78 tahun, namun sejumlah wilayah Indonesia masih belum menikmati kemerdekaan pembangunan seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan listrik. Hal ini masih ditemukan di banyak wilayah di Sumatera Utara. Genap 70 tahun Indonesia merdeka, namun pembangunan belum dirasakan merata bagi masyarakat, utamanya yang tinggal di pelosok negeri. Baik pembangunan infrastruktur jalan maupun layanan listrik. Salah satunya yang sempat menjadi perhatian kami adalah Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Desa yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Simalungun ini, jarak tempuh menuju ke lokasi cukup jauh. Dari kota Kecamatan Mandoge saja hingga 45 km atau sekitar 1 jam lebih menggunakan kendaraan. Karena memang kondisi jalan yang tidak bersahabat, belum beraspal dan beberapa bagian dalam keadaan berlumpur dan berlubang. Yang memprihatinkan, desa ini hingga kini belum dialiri listrik sejak desa ini terbentuk. Kepala Pelayanan PLN Tanah Jawa Andi Arianto Sibuya mengakui selain Huta Bagasan yang belum mendapat penerangan listrik, satu lagi ada desa yang bernama Desa Kopas di Kecamatan Mandoge. Di Desa Huta Bagasan ini terdapat sekolah dasar, tentu saja. Ini membuat sekolah tersebut mendapat kendala termasuk dalam proses belajar mengajar dikarenakan tidak adanya listrik. Kepala Sekolah SD Sari Persada Raya, Denisa Lumongga Lubis, mengatakan
Susahnya dalam proses pembelajaran seperti menggunakan Infocus untuk ngeprint, termasuk juga tidak adanya wifi dikarenakan tidak adanya listrik. Di Dairi, jalan penghubung Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang dengan Desa Sitinjau 1, Kecamatan Sitinjau, saat ini kondisinya menjadi sorotan warga karena kondisinya yang rusak parah, berlubang-lubang, bak kubangan kerbau. Di sela kegiatan HUT RI, warga yang sedang menyaksikan semarak hiburan rakyat kecewa dengan pemerintah kabupaten karena merasa tidak mendapat perhatian. Rinto Sinaga didampingi warga Bintang Hulu lain yang mengatakan sangat prihatin dengan kondisi jalan rusak parah itu. Agar perayaan HUT RI berjalan dan untuk mendukung semarak HUT RI, warga pun harus bersuadaya dan gotong royong untuk membeli material sirtu untuk memperbaiki sejumlah titik jalan rusak dengan tambal sulam. Selain persoalan infrastruktur jalan dan fasilitas listrik, yang tidak kalah penting adalah untuk memerdekakan masyarakat dari keterisoliran adalah persoalan jembatan. Di Sumatera Utara banyak jembatan yang sudah memprihatinkan dan layak untuk direvitalisasi. Karena bukan tidak mungkin akibat tiga hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi warga hingga memerdekakan warganya secara ekonomi. Gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan akan naik. Di lain pihak, tuntutan buruh atas kenaikan UMP belum mendapat keputusan. Presiden Joko Widodo memastikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS di tingkat pusat dan daerah, serta anggota TNI Polri akan mengalami kenaikan sebesar 8% pada tahun 2024 mendatang. Pengumuman ini dilakukan dalam pidato pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024 serta nota keuangan di Gedung DPR MPR pada Rabu 16 Agustus 2023. Selain itu, rancangan undang-undang atau RUU APBN 2024 juga mengusulkan peningkatan sebesar 12% untuk uang pensiunan. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan menghasilkan berupa kenaikan gaji untuk ASN, pusat dan daerah, TNI dan Polri sebesar 8%. Ini diharapkan untuk meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tunjangan remunerasi bagi PNS ini akan didasarkan pada kinerja dan produktivitas. Saat ini besaran gaji pokok PNS diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 hingga saat ini gaji pokok PNS belum mengalami peningkatan. Sementara itu saat ini tuntutan para buruh untuk kenaikan upah minimum hingga kini belum mendapat kabar. Kendati demikian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan usulan buruh untuk menaikkan upah minimum 2024 sebesar 15% akan dibahas dan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional. Nantinya akan digodok di Dapenas sembari akan matangkan PP 36 yang mengatur tentang pengupahan. Pun demikian, Menaker juga tidak menafikan bakal ada kenaikan upah minimum tersebut. Namun dirinya tidak menyebutkan kenaikan sesuai keinginan buruh. Alasannya hal itu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi terkendali, dan akan menggunakan data BPS. Polisi Meksiko menemukan 13 mayat dalam freezer di Veracruz, kota Poza Rica yang diduga korban kejahatan narkoba. Veracruz merupakan wilayah paling kejam di Meksiko karena perebutan kekuasaan wilayah perdagangan narkoba. Sebanyak 13 mayat ditemukan dalam freezer di kota Poza Rica, Meksiko pada Minggu 13 Agustus 2023. Seluruh mayat diduga menjadi korban kekerasan kartel narkoba. Veronica Hernandez kepada wartawan mengatakan diprediksi masih ada lagi mayat yang belum ditemukan. Ia mengatakan, menurut penyelidikan awal kemungkinan ada lebih dari 13 mayat yang menjadi korban. Kronologi penemuan mayat bermula saat polisi mengejar seorang tersangka yang bersembunyi di sebuah gedung tempat 3 korban penculikan ditahan. Polisi kemudian melakukan operasi di daerah tersebut dan ternyata polisi menemukan lebih banyak jenazah di kota Poza Rica. Veracruz adalah salah satu wilayah paling kejam di Meksiko karena perebutan kekuasaan wilayah perdagangan narkoba. Menurut catatan, lebih dari 400.000 pembunuhan telah terjadi sejak adanya program anti-narkoba oleh militer yang menjadi kontroversial pada tahun 2006. Sejak 1962, lebih dari 110.000 orang hilang dan sebagian besar dikaitkan dengan organisasi kriminal. Demikian Top 5, tetaplah update informasi Anda bersama Mistar TV. Saya Rizky Zulkarnain, sampai jumpa.